Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPKS Pangkal Pinang, edisi Senin, spesial 1 Januari 2024. Kita memasuki episode ke-59 dari Injil Matius. Dan renungan kali ini saya beri judul, Tuhan Yesus berkuasa atas 2024, tetapi siapkah Anda berjalan bersamanya? Mari kita berdoa sebentar. Bapak surga, kami bersyukur karena kami telah memasuki tahun yang baru, dan biarlah Tuhan kami tidak mengurangi semangat kami untuk belajar firman-Mu, mendengarkan renungan. Berkatilah kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun saudara-saudari yang mendengarkan, agar kami boleh mendapatkan pelajaran bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Saudara, lanjutan dari Matius pasal 8, ayat 28 hingga 34. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jikalau engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, diceritakannya segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan Dia, mereka pun mendesak supaya Ia meninggalkan daerah mereka. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, sekedar informasi terlebih dahulu bahwa catatan dari Injil Matius berbeda sendiri dari Markus ataupun Lukas. Markus dan Lukas mengatakan bahwa hanya ada 1 orang yang kerasukan setan, sedangkan Matius mengatakan ada 2. Markus dan Lukas memakai istilah kota Gerasa, sedangkan Matius memakai istilah Gadara. Sehingga timbul pertanyaan, mengapa ada perbedaan ini? Nah, sekedar informasi juga, Gadara dan Gerasa sebetulnya adalah 2 nama yang berbeda untuk daerah yang sama. Ada orang yang mencoba menjelaskan bahwa 2 orang yang kerasukan setan itu ada 2, tetapi hanya 1 yang berinteraksi dengan Yesus, dan itulah yang dicatat oleh Markus dan Lukas. Tetapi bagi saya penjelasan ini agak kurang tepat, karena Matius mengatakan mereka atau keduanya berseru kepada Yesus dan bukan hanya 1. Apakah mungkin Matius mencatat peristiwa yang berbeda dari baik Markus maupun Lukas? Jadi ada 2 kali pengusiran setan dari orang yang gila. Sepertinya tidak mungkin, sebab kesamaan-kesamaan yang mencolok dari kedua versi cerita itu, yaitu Matius dengan Markus dan Lukas, yaitu setelah Yesus mendarat atau setelah Yesus menyeberangi Danau Galilea, dan juga jumlah setan yang merasuki, yang kemudian diusir dan merasuki babi-babi yang mati, dan juga reaksi dari penduduk kota terhadap peristiwa yang terjadi. Nah, kesamaan-kesamaan ini terlalu mencolok untuk menunjukkan bahwa Matius menceritakan peristiwa yang berbeda dengan Markus dan Lukas. Dan kesamaan-kesamaan ini menunjukkan bahwa sebenarnya Matius, Markus, Lukas membicarakan peristiwa yang sama sebenarnya. Jadi mengapa Matius menjelaskan ada 2 orang, sedangkan Markus dan Lukas mengatakan 1? Menurut saya, satu-satunya penjelasan yang paling masuk akal adalah bahwa Matius saat itu sedang menulis kepada orang Yahudi, dan dengan gaya penulisan Yahudi, dengan ketentuan ala-ala orang Yahudi, di mana kesaksian suatu peristiwa itu baru dianggap sah dengan jumlah saksi 2 orang. Jadi Matius mengedit peristiwanya menjadi 2 orang. Kalau saudara masih ingat, ada keserupaan dengan masalah silsilah Tuhan Yesus di pasal-pasal awal, yang saya tunjukkan bahwa jumlahnya itu sebetulnya tidaklah akurat,
tetapi Matius menggenapkan supaya punya tujuan tertentu. Sebab cara orang Yahudi menulis angka tidaklah seperti kita orang modern. Bagi mereka angka lebih diutamakan untuk tujuan simbolik, untuk menunjukkan hal-hal tertentu ketimbang keakuratan jumlah. Jadi apa poin dari Matius? Yaitu bahwa Tuhan Yesus sangat berkuasa atas hal-hal yang di luar kendali manusia. Sebelumnya Yesus meredakan angin dan gelombang di Danau Galilea yang mengamuk, yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Dan sekarang Yesus berkuasa juga atas setan-setan, bukan hanya satu setan, tetapi jumlah yang sangat banyak, ribuan. Dari catatan Markus dan Lukas kita tahu bahwa Yesus sempat bertanya tentang nama mereka, dan setan-setan itu menjawab legion. Tetapi legion bukanlah benar-benar nama si setan, melainkan istilah dalam bahasa Romawi yang menunjuk kepada pasukan 6.000 prajurit. Markus mencatat bahwa jumlah babi yang mati lemas di air setelah kerasukan setan itu kira-kira jumlahnya 2.000 ekor. Jadi apakah jumlah setan itu 6.000 seperti kata legion itu, atau 2.000 berdasarkan jumlah babi yang melompat ke dalam air? Nah, saudara, angka-angka ini hanyalah untuk menunjukkan jumlah yang sangat banyak, dan mungkin angka persisnya kita tidak pernah tahu. Dan juga mungkin istilah legion di Markus dan Lukas juga untuk menunjukkan bahwa para setan ini mempunyai kedudukan militer. Mungkin saja, saudara-saudara, sebab setan-setan tentulah juga terorganisir. Setan-setan adalah kerajaan kegelapan, bukan gerombolan yang random seperti geng-geng di pinggir jalan. Tetapi apapun poinnya, kita melihat bahwa Tuhan Yesus berkuasa, lebih berkuasa atas mereka semua. Nah, sekarang apa yang bisa kita pelajari khususnya bagi perenungan kita di tahun yang baru ini? Saudara, kita bisa melihat respons manusia atas kekuasaan Tuhan Yesus. Saya tidak panjang lebar membahas respons para setan ketika mereka melihat Yesus. Mereka ketakutan, mereka gentar, mereka siap untuk taat. Tetapi saudara, kita melihat respon manusia atas kekuasaan Tuhan Yesus. Bila setan-setan saja takut dan segan kepada Tuhan Yesus, bahkan siap untuk taat, memohon kepadanya. Tetapi penduduk kota Gadara justru takut akan kehadiran Tuhan Yesus. Sebab kehadiran Tuhan Yesus mereka rasa tidak membawa keuntungan, tetapi menyebabkan kerugian materi yang lebih besar lagi setelah mereka kehilangan ribuan ekor babi yang berharga bagi mereka. Nah, saudara, orang-orang di dunia ini, orang-orang yang tidak percaya, selalu punya perasaan was-was terhadap sosok juru selamat kita yang berkuasa, yang menuhankan dirinya dan mengklaim kekuasaan. Tuhan Yesus kita lihat tanpa permisi mengizinkan setan-setan untuk merasuki babi-babi dan kemudian membawa babi-babi itu melompat ke dalam danau dan akhirnya mati lemas. Tuhan Yesus tidak meminta izin kepada para pemilik babi itu. Mengapa? Sebab dialah pemilik babi-babi itu. Penduduk kota yang merasa memilikinya tidak sadar mereka hanyalah penerima dari Allah. Allah lah pemilik sebenarnya. Dan Tuhan yang memberi, Tuhan berhak untuk mengambil. Kalau kita melihat Tuhan Yesus hanya sebagai manusia biasa saja, apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu seperti perampasan paksa dari orang-orang yang memiliki babi-babi itu. Tetapi Tuhan Yesus tidak merampas dengan paksa, melainkan dia hanya menjalankan otoritasnya sebagai Tuhan. Tahun 2023 yang lalu, hal-hal apa saja yang Anda kehilangan? Bagaimana respons Anda? Marahkah kita kepada Tuhan? Apakah kita seperti penduduk kota? Atau kita seperti hamba Tuhan yang bernama Ayub, yang merespon kehilangannya dengan pujian? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara, di tahun 2024 yang kita sudah masuki ini
entah hal apa lagi yang mungkin Tuhan akan ambil dari kita. Dan Dia tidak akan minta izin dari kita, sebab Dia adalah Tuhan. Dia bisa saja izinkan bahkan setan-setan mengambil apa yang kita anggap berharga. Namun apakah kita menyadari anugerah terbesar bagi kita sudah Ia berikan, yaitu dirinya sendiri, yaitu Yesus Kristus. Saya yakin Tuhan Yesus sengaja mengizinkan kehilangan dialami oleh penduduk kota, sekitar 2000 ekor babi dari penduduk kota itu, untuk memberi pelajaran bagi semua pihak, baik itu orang yang kerasukan, para murid yang menyaksikan, dan penduduk kota yang kehilangan babi. Tetapi mereka berkesempatan untuk melihat Mesias, Raja di atas segala raja. Meski Tuhan Yesus pernah berkata Ia datang utamanya kepada kaum Israel, tetapi sesekali dalam pelayanannya, Ia berinteraksi dengan orang-orang bukan Yahudi untuk menunjukkan bahwa kemesiasannya, kerajaannya itu akan melampaui batas-batas Israel sampai ke ujung bumi. Dan ini adalah salah satu contohnya. Kita melihat meskipun penduduk kota itu menolak Yesus, tetapi melalui kesaksian orang yang sembuh itu, berita tentang Yesus itu diberitakan di daerah-daerah yang perbatasan antara wilayah Yahudi dengan orang-orang non-Yahudi. Surat John Maxwell dalam bukunya yang berjudul Kadangkala Kamu Menang, Kadangkala Kamu Belajar, mengatakan bahwa orang biasanya berubah dalam 3 situasi atau 3 kondisi. Yang pertama, orang yang sudah cukup terluka sehingga terpaksa berubah. Yang kedua, orang yang sudah cukup tahu sehingga mau berubah. Yang ketiga, orang yang cukup menerima sehingga bisa berubah. Saudara, Tuhan sering memakai kehilangan untuk mengajarkan kita untuk berubah. Tetapi hati manusia begitu keras. Belum tentu orang yang Tuhan izinkan kehilangan benar-benar mau berubah. Sebagian memang akhirnya terpaksa berubah, tetapi sebagian dengan hati yang keras dan hati yang marah kepada Tuhan. Tapi seperti halnya dalam peristiwa ini, Tuhan sebenarnya ingin menunjukkan bahwa dalam kehilangan, Ia sebenarnya sudah cukup memberi. Ia sedang memberikan dirinya untuk kita miliki. Dia sedang menyatakan dirinya kepada penduduk Gerasa atau penduduk Gadara bahwa Dia adalah Mesias, Dia adalah Juru Selamat. Dan seharusnya sebagai orang percaya kita sudah memiliki Dia, sehingga kehilangan apapun sebenarnya tidak benar-benar rugi bagi kita. Marilah kita menjadi seperti orang yang ketiga yang John Maxwell katakan. Orang yang cukup menerima sehingga bisa berubah. Kita sudah cukup menerima, yaitu Sang Juru Selamat. Sehingga seperti kata Daud dalam Mazmurnya, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kekurangan apa-apa. Yang literalnya, aku tidak menginginkan apa-apa lagi. Penduduk kota Gerasa atau Gadara gagal belajar, gagal merespons dengan benar. Tetapi si orang gila yang kerasukan, yang disembuhkan, dia berubah karena cukup menerima anugerah. Dari catatan Markus dan Lukas, kita melihat bagaimana dia tidak bisa menahan dirinya untuk bersaksi tentang siapakah Yesus. Saudara, ia menjadi salah satu pemberita tentang Yesus yang efektif pada masanya. Dan para ahli misi meyakini bahwa salah satu faktor mengapa Injil cepat diberitakan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi setelah peristiwa Pentakosta, setelah Yesus mati, bangkit, kembali ke surga, dan Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya kepada para rasul-Nya. Kemudian gereja itu bisa cepat sekali memberitakan Injil, adalah karena Tuhan Yesus telah lebih dahulu menabur benih Injil, meski belum nampak seperti apa nantinya pada masa itu, yaitu sampai tuaian itu siap dituai. Saat para rasul sudah mengerti Injil sepenuhnya, menerima kuasa dari tempat yang tinggi, ketika mereka memberitakan Injil, Tuhan menyuruh mereka melampaui batas-batas Yahudi. Orang-orang di area sini dan sekitarnya itu telah mendengar tentang Yesus, dan tentu saja ada banyak orang yang bertobat, karena ada satu orang yang lebih dahulu cukup menerima anugerah.
Saudaraku, di tahun 2024 ini tentu akan ada hal yang kita kehilangan atau kita lepaskan. Tapi satu hal yang pasti, anugerah Allah bagi kita, Yesus Kristus, yang seharusnya menjadi berita kita, yang seharusnya menjadi tujuan hidup kita. Yesus yang setan-setan gemetar, Yesus yang mengasihi dan yang mati bagi kita, Yesus yang beserta dengan kita. Saudara, di penghujung renungan ini, saya ingin mengutip satu video klip, dan saya berterima kasih kepada pemiliknya, yaitu Saudara Andrew Tanardean, mengizinkan untuk dipakai di dalam perenungan di 1 Januari ini. Kiranya mendengarkan lagu ini boleh menjadi perenungan dan sekaligus menjadi deklarasi kita di tahun 2024. Kita tahu siapa penguasa. Sampai jumpa saudara di episode berikutnya. Selamat mendengarkan dan selamat merenungkan lagu berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tak ku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang, tapi terang bagiku ini